informasi hari ini kita akan membahas mengenai materi pemasaran. Marketing itu merupakan aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Nah, pemasaran itu dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Kita dapat analogikan bahwa seorang manusia membutuhkan air dalam memenuhi kebutuhan dahaganya. Nah, jika ada segelas air, maka kebutuhan dahaganya akan terpenuhi. Namun, manusia tidak hanya ingin memenuhi kebutuhannya, tapi juga ingin memenuhi keinginannya, yaitu misalnya segelas air merek Aqua yang bersih dan mudah dibawa. Maka, manusia ini memilih Aqua botol yang sesuai dengan kebutuhan dalam dahaga dan sesuai dengan keinginannya yang juga mudah dibawa. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia tersebut yang menjadi konsep pemasaran, mulai dari pemenuhan produk, kemudian penetapan harga atau price, kemudian pengiriman barang atau place, dan mempromosikan barang atau promotion. Nah, dalam proses pemasaran itu terdapat seorang subjek, yaitu pemasar. Pemasar itu merupakan seseorang yang bekerja di bidang pemasaran. Nah, seorang pemasar harus memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar tercapai keinginan dan kebutuhan konsumen. Kita membahas mengenai konsep pemasaran atau proses pemasaran, kita lanjut ke strategi pemasaran. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu strategi dan apa itu pemasaran. Strategi itu merupakan rangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Maka strategi pemasaran itu merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran adalah suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Selain itu, proses pemasaran juga dimulai dari menemukan apa yang diinginkan oleh konsumen. Adapun tujuan dari pemasaran itu ada 3, yaitu yang pertama, konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, itu perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran, dan yang ketiga yaitu mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya.
Kemudian kita lanjut ke fungsi pemasaran. Fungsi-fungsi pemasaran atau marketing dapat digolongkan 3 bidang kegiatan, yaitu bidang transaksi atau transfer yang meliputi pembelian dan penjualan. Kemudian bidang kegiatan suplai fisik itu meliputi pengangkutan dan pergudangan atau penyimpanan. Dan bidang kegiatan penunjang untuk mempelancar arus kegiatan transaksi dan arus barang itu meliputi pajangan atau show unit, standarisasi dan grading, pembelanjaan finance, penanggungan resiko, dan informasi pasar. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu fungsi pembelian. Nah, kegiatan yang termasuk fungsi pembelian dalam pemasaran terdiri dari berbagai kegiatan yang berbeda-beda, tetapi saling berhubungan yang dijalankan oleh pedagang besar dan pengecer. Nah, kegiatan ini meliputi penyusunan implementasi dari kebijaksanaan dan prosedur-prosedur penentuan kebutuhan dan keinginan tersedianya barang, negosiasi harga saat pengiriman, dan hal-hal lain yang menyangkut pemindahan hak atau transaksi. Adapun fungsi pembelian itu yang pertama, perencanaan dan penentuan produk yang akan dibeli beserta spesifikasi kualitas dan kuantitas. Yang kedua, usaha mencari sumber-sumber di mana produk dapat dibeli atau diperoleh. Yang ketiga, melaksanakan perundingan dan syarat-syarat tertentu. Yang keempat, persediaan barang harus dikumpulkan dan dirakit untuk dipergunakan dalam bidang produksi atau perniagaan oleh para konsumen. Dan kelima, itu perjanjian dibuat dan ditransfer hak milik terjadi. Kemudian fungsi penjualan. Nah, dalam hal penjualan, si penjual harus menentukan kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikutinya untuk memungkinkan dilaksanakannya rencana penjualan yang telah ditetapkannya. Nah, adapun beberapa hal dari fungsi penjualan itu antara lain penjualan dan pengembangan produk, kemudian mencari kontak, kemudian menciptakan permintaan melalui personal selling, kemudian mengadakan perundingan, dan fungsi kontak tersebut itu mencakup persetujuan akhir untuk melaksanakan penjualan dan transfer hak milik. Kemudian fungsi pengangkutan. Pelaksanaan fungsi pengangkutan itu mempunyai sasaran untuk dapat memindahkan barang ke tempat tujuan yang diharapkan tepat dalam jumlah waktu dan mutu, baik itu keamanan dan kerusakan, dengan biaya seminimal mungkin. Fungsi pergudangan. Fungsi pergudangan melakukan kegiatan penyimpanan barang sejak selesai diproduksi atau dibeli sampai saat dipakai atau dijual di masa mendatang. Dalam pemasaran, fungsi pergudangan diperlukan karena beberapa faktor, antara lain antara waktu memproduksi dan konsumsi sering berbeda, dikonsumsi setiap waktu tetapi dipanen pada musim tertentu. Yang kedua, untuk menghindari kerusakan karena suhu. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga kelancaran penjualan dan kontinuitas produksi. Kemudian yang keempat, untuk menghemat biaya karena membeli dalam jumlah besar mendapat rabat tertentu. Kemudian yang kelima, itu untuk tujuan spekulasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pergudangan adalah fasilitas pergudangan yang cukup memadai, keamanan dan asuransi, serta jumlah dana yang dibutuhkan. Fungsi pajang dan standarisasi dan grading. Fungsi pajang. Fungsi pajang ini merupakan usaha menawarkan produk kepada pembeli, dilakukan dengan menjajakan barang, mulai dari menampilkan produk, mengenalkan dan mempertunjukkan, serta mendemonstrasikan dan menjelaskan ciri-ciri produk. Sedangkan fungsi standarisasi dan grading itu standar terdiri dari suatu daftar pengkhususan mutu atau grade yang harus dipenuhi oleh suatu barang tertentu. Grading itu merupakan suatu tindakan memisahkan atau memeriksa barang-barang menurut pengkhususan yang telah ditetapkan untuk menentukan grade-nya atau tingkat mutunya.
Sedangkan fungsi standarisasi dan grading itu merupakan fungsi penunjang bagi keberhasilan atau kelancaran terjadinya transaksi yang telah menyebabkan perpindahan hak dan perpindahan fisik barang. Pembelanjaan dan penanggungan risiko. Nah, pembelanjaan ini mencakup pengelolaan sumber dana dan pengalokasian dana, termasuk pengaturan syarat pembayaran dan kredit yang dibutuhkan dalam rangka mengeluarkan barang atau produk dari produsen ke konsumen. Sedangkan fungsi penanggungan risiko itu mencakup penurunan mutu, kehilangan, kecurian, tidak laku lagi, perpanjangan kredit, dan perubahan penawaran atau permintaan yang semua itu mempunyai dampak terhadap haknya. Pengambilan risiko dilakukan oleh lembaga tertentu seperti asuransi. Informasi pasar atau market information, di mana informasi itu diperlukan sebagai data fakta yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan penentuan kebijaksanaan pemasaran. Informasi pasar itu meliputi informasi tentang produk, harga, sistem promosi, dan saluran distribusi yang digunakan oleh saingan, serta tanggapan konsumen atau tanggapan serta selera konsumen terhadap produk.